Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobat pemburu, tidak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan, di mana kalau pertengahan bulan Ramadan ini kita sering mendengar tradisi masyarakat dengan istilah balik ayat. Atau biasa kita kenal itu kita membaca kunut di sholat witir. Nah, hal yang demikian ini terjadi banyak sekali permasalahan di kalangan kita. Apakah ada dalil yang menjelaskan tentang hal yang demikian ketika kita membaca kunut di sholat witir? Nah, ini akan menjadi diskusi kita pada sore yang penuh barokah ini bersama Ustaz kita, Ustazuna Muhammad Khairul Lutfi KH SPD. Ya, kita langsung saja. Ustaz, bagaimana sekarang hukumnya kita membaca bagaimana hukumnya kita membaca kunut pada sholat witir? Apakah itu ada dalil langsung nas dari Al-Quran atau mungkin kan hadis daripada Rasulullah SAW? Ya, baik. Masalah pertanyaan yang tadi tentang biasanya ketika di pertengahan bulan Ramadan, biasanya kita melakukan yang namanya kunut. Nah, apakah ada dalil mengenai hal itu? Jadi di sini kami datangkan dalam kitab Fiqh Sunnah, ya, bahwasanya kalau di mazhab kita, Al-Imam Asy-Syafi'i, di sini dijelaskan annahu la yuknatu fil witri illa fin nisfil akhir min Ramadan. Jadi sesungguhnya ketika kita melakukan salat witir, jadi la yuknatu fil witri. Jadi tidak diperintahkan kita di dalam melaksanakan salat witir itu untuk melakukan kunut illa, kecuali fi nisfil akhir min Ramadan. Kecuali di pertengahan akhir daripada bulan Ramadan. Jadi kalau pendapat Imam Syafi'i bahwa kita diperintahkan kunut itu di pertengahan akhir pada bulan Ramadan. Makanya tanggal 16 ke atas. Nah, ini adalah dalil ya bahwasanya Rasulullah SAW pernah melakukan itu juga. Di samping juga ada para ulama yang mengatakan bahwasanya boleh juga kita melakukan salat witir dari awal Ramadan ya sampai akhir. Jadi itu semuanya ada nas dari Rasulullah SAW. Tapi karena kita mengikuti jumhur Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, bahwa jadi kita diperintahkan untuk melakukan kunut itu di pertengahan akhir bulan Ramadan. Ya, alhamdulillah tadi sudah dijawab pertanyaan pertama, dalil tentang kita kebolehan untuk membaca kunut di sholat witir. Tapi sekarang Ustaz, pertanyaannya itu, di mana tempat kita membaca kunut itu ketika witir? Mungkin kebolehannya saja kita tahu, tapi di mana tempat kita membaca kunut ketika witir itu? Ya, mengenai tempat kita melakukan yang namanya kunut ketika salat witir, ya tentunya di akhir rakaat. Kalau misalnya kita melakukan salat witir 3 rakaat, maka nanti di rakaat terakhir. Ya. Dan kebiasaan yang kita lakukan ketika kita melakukan salat witir, ya kemudian kita kunut biasanya setelah ruku. Ya, setelah ruku, kemudian barulah kita kunut. Akan tetapi di sini ya kami datangkan bahwasanya ternyata boleh juga kita melakukan kunut itu ya sebelum ruku. Nah, ya di sini di penjelasannya mahallul kunut, tempat kita kunut itu ya juzu al kunutu qabla ruku. Jadi boleh kita melakukan kunut itu sebelum kita ruku. Nah, jadi sebelum ruku setelah baca ayat, nah baru langsung kita kunut, boleh. Ya, tapi kebiasaan yang kita lakukan kan setelah ruku. Ya, Allahu liman hamidah baru kita kunut. Tapi ternyata boleh juga sebelum ruku kita melakukan yang namanya kunut. Tapi jarang kita lakukan di masyarakat. Tapi nanti misalnya kalaupun ada ya yang melakukan itu dan itu juga benar, ya, dia tidak salah. Supaya kita tidak terlalu cepat ya untuk menyalahkan orang. Nah, kemudian ya, jadi yajuzul kunut qabla ruku, ya, ba'dal firaq minal qiraah. Dan juga wa yajuzu kadzalika ba'da raf'i minar ruku. Dan boleh juga kita melakukan kunut setelah kita ya sudah selesai daripada ruku. Nah, ini kalau ini sudah biasa. Yang tidak biasa kita lakukan itu adalah ketika kita melakukan ya ruku sebelum ruku begitu ya. Jadi baru kita boleh melakukan kunut. Nah, tapi bagaimana caranya kalau kita melakukan kunut sebelum ruku? Ya, tentunya idza qanata qabla ruku kabbara. Takbir dulu. Jadi kalau kita melakukan kunut sebelum ruku, nanti takbir dulu.
Nah, setelah kita takbir, mengangkat kedua tangan kita, ya, baru setelah itu baru kita kunut. Nah, setelah selesai kunut, baru kabbaro lagi. Takbir lagi untuk melakukan ruku berarti. Ya, baru kita naik. Sami Allah liman hamidah dan lolos. Nah, ini cara yang boleh juga kita lakukan. Supaya nanti maksud saya, ya, kebiasaan kita melakukan yang setelah ruku kan. Jadi kalaupun ada di suatu tempat kemudian melakukan kunut sebelum ruku, itu sah-sah saja, tidak apa-apa. Nah, itu ya, ini masalah kunut. Nah, dan itu ya ada hadisnya ya. Fa'an Humaid qala sa'altu Anasan. Jadi pernah ya, yaitu Al-Humaid bertanya kepada Sayyidina Anas anil kunut, tentang kunut ini. Ya, apakah kunut ini dikerjakan qabla ruku atau ba'dal firaq atau ba'da ruku, atau setelah ruku. Nah, sebelum ruku atau setelah ruku kita lakukan. Faqala, maka Sayyidina Anas mengatakan, kunna naf'alu qabla wa ba'da. Jadi kata beliau, kami telah melakukan kunut ini ya sebelum ruku pernah, setelah ruku juga pernah. Jadi ini hadisnya. Ya, itu aja. Oke, tadi penjelasan yang sangat luar biasa dari Ustaz kita tentang di mana kita membaca kunut ketika witir. Sangat dijelaskan bahwa Islam itu sangat luas. Yang kebiasaan yang kita pakai itu setelah bangun dari ruku. Tapi ternyata boleh juga sebelum ruku. Masya Allah, ini menunjukkan bahwa ilmu itu sangat luas. Nah, itu saja diskusi kita pada sore yang penuh barokah ini. Tetap ikuti channel Sang Pemburu 11. Jangan lupa di-subscribe dan tekan loncengnya supaya tetap update daripada kajian kami di podcast Sang Pemburu 11. Sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.